Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Para santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keberkahan dan juga limpahan rahmat dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita di pertemuan yang ketiga ini, al-liqa'ul tsalits, di dalam pelajaran ulumul Quran, santri kelas 11 Pondok Pesantren Al-Madinah, kita bisa mengkaji kembali insyaallah ta'ala kitab yang sedang kita bahas. Baik, sebelumnya kita persiapkan terdahulu kitab dan alat-alat tulisnya untuk mencatat beberapa faidah-faidah yang akan disampaikan. Baik, para santri sekalian, di pertemuan kita yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan asal-usul atau bagaimana permulaan munculnya ilmu ulumul Quran ini. Baik, di kesempatan yang lalu kita mendapatkan penjelasan dari penulis kitab Mabahith fi Ulumil Quran, yaitu Syekh Manna' Al-Qattan. Beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW itu menafsirkan Al-Quran untuk para sahabat. Akan tetapi, tidak semua ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi SAW untuk para sahabat. Kemudian, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terus menerus menimba ilmu, belajar Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di masa kekhalifahan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Kita lihat di halaman ke-6 dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Antum lihat halaman ke-6, paragraf ke-4, yaitu tentang sedikit menyinggung apa yang terjadi di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka belajar Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dengan riwayat, dengan talqin, ya, bertemu langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa pemimpinnya Abu Bakar juga seperti itu. Di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga seperti itu. Sampai datang masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penulis mengatakan, وَقَطَّضَتِ الدَّوَاعِي التي سنذكرها فيما بعد إلى جمع المسلمين على مصحف واحد. Baik, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, iqtadadid dawa'i, banyak faktor-faktor yang mendukung, yang nanti akan kita sebutkan
di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Banyak faktor-faktor dawai, itu faktor untuk apa? Kaum muslimin mengumpulkan di atas satu mushaf, ya, satu mushaf. Nanti akan kita sebutkan kisahnya insyaallah taala. Dan insyaallah antum juga sudah ada yang memahami bahwa kaum muslimin di zaman Utsman bin Affan mereka sepakat untuk menulis Al-Quran dengan gaya Rasm Al-Utsmani. Jadi di masa khalifahnya Utsman bin Affan itu apa? Kaum muslimin mengumpulkan ya, Al-Quran itu ala mushafin wahid, satu mushaf. Yang mana ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak perselisihan di dalam bacaan Al-Quran. Yang satu membaca dengan bacaan yang dia yakini bahwa itu benar. Kemudian di di tempat lain, maksudnya di sahabat lain, pada orang lain, bacaannya juga berbeda. Sehingga hal tersebut membuat Utsman radhiyallahu anhu dan juga para sahabat lainnya merasa takut, khawatir jika hal ini ya, sampai-sampai membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin pada zaman khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mereka sepakat untuk mengumpulkan satu mushaf. Mengumpulkan Al-Quran di satu mushaf dengan gaya penulisan yang sama, sehingga Al-Quran setelah itu dinamakan ya, gaya penulisannya dengan Birrasmil Utsmani. Rasm, apa itu rasm? Rasm itu gambar. Utsmani ya, penisbatan kepada Utsman. Maksudnya gaya penulisan khat Al-Quran itu semuanya disamakan. Sehingga ini bisa mengurangi perselisihan bacaan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti insyaallah taala kita akan kupas lebih dalam di dalam kisah ini. Baik. Sehingga mushaf di zaman Utsman bin Affan ya, ditulis atau dinamakan dengan Rasm Utsmani. Al-Quran pada saat itu ditulis dengan khat Rasm Al-Utsmani. Sampai zaman sekarang juga ya, sampai saat ini kalau kita perhatikan mushaf yang ada di tengah-tengah kita itu ada tulisan Ar-Rasmul Utsmani. Baik. Maka dengan seperti inilah ini ulama mengatakan dianggap permulaan untuk Rasmil Quran, yaitu apa? Penulisan Al-Quran atau gaya penulisan Al-Quran. Jadi kalau antum ditanya kapan mulainya penulisan gaya penulisan Al-Quran dengan gaya penulisan yang sama, antum jawab dimulai pada saat
kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah zaman khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu datang khilafah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada zaman kekhalifahan ini Ali bin Abi Thalib ada seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Baik. Siapakah Abul Aswad Ad-Du'ali ini? Beliau adalah orang yang wada'a, menaruh atau meletakkan ya, yang pertama kali mencetus qawaidan nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Maka antum lihat di halaman 6 dari kitab antum. Thumma kanat khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah zaman Khalifah Utsman datang zaman khilafahnya Ali radhiyallahu anhu. Fawada'a Abul Aswad Ad-Du'ali bi amrin minhu qawaidan nahwi. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan atau mencetus, ya, merumuskan dengan perintah dari Ali radhiyallahu anhu kaidah-kaidah nahwu. Untuk apa? Siyanatan li salamatin nutqi, sebagai bentuk penjagaan untuk menyelamatkan bacaan. Ya. Jangan sampai keliru membacanya. Yang harusnya dibaca fathah tapi ini malah dibaca kasrah atau sebaliknya. Ini maksud dari siyanatan li salamatin nutqi, untuk dalam rangka menjaga keselamatan di dalam pengucapan. Wa dhabtan lil Qur'anil Karim, dan dalam rangka menjaga dan juga perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena ikhwas kalian, dahulu itu tidak ada harokat, ya, apalagi titik pada huruf-huruf yang memiliki titik. Dulu tidak ada. Harokat pun sama. Sehingga datanglah beliau Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah yang meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara baca yang baik dan benar. Wa yu'tabaru hadza kadzalika bidayatun li'ilmi i'rabil Qur'an. Maka ini juga dianggap apa? Bidayah, permulaan ilmu i'rabil Qur'an. Apa itu i'rabul Qur'an? Ya, cara baca akhir huruf-huruf dari ayat-ayat atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi begini para santri sekalian, coba antum perhatikan. Abul Aswad Ad-Du'ali ini meletakkan kaidah-kaidah nahwu, ya kan, dengan perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena di zaman dahulu tidak ada harokat, ya, tidak ada titik. Seperti ini contohnya, antum bisa lihat. Nah, itu kira-kira antum mau baca apa? Fa atau ko atau bisa ba, yang kemudian yang kedua sebelum terakhir itu bisa nun, bisa ba, bisa ta, bisa tha, ya kan? Maka tidak ada titik, tidak juga harokat. Kemudian yang terakhir itu bisa waw, bisa qaf, bisa fa. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib
terhadap Abul Aswad Ad-Du'ali ini merupakan permulaan ilmu i'rabil Quran. Antum harus bedakan antara ilmu rasm Al-Quran, ilmu gaya penulisan Al-Quran dengan ilmu i'rab Al-Quran. I'rab itu bukan berarti di i'rab ya, maksudnya adalah mengetahui cara baca yang baik dan benar pada kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga ditaruh harokat ya, ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita pun bisa merasakan kemudahan ketika membaca Al-Quran ya. Antum bisa bayangkan bagaimana jika Al-Quran yang antum punya, yang antum miliki, tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, maka ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebagian hamba-hambanya yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Baik, seperti inilah permulaan Al-Quran itu. Jadi di awal pas Nabi SAW menafsirkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada para sahabat dengan talqin, dengan riwayat, terus seperti itu sampai di zaman khalifahnya Abu Bakar, di zaman khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian di zaman Utsman ada kejadian Rasm al-Utsmani, di khilafahnya Ali radhiyallahu anhu juga ada kejadian ilmu i'rabil Quran. Maka dengan seperti ini kita tahu sejarah bagaimana permulaan asal usul Al-Quran itu seperti apa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, kita loncat ya ke halaman berikutnya. Antum bisa lihat di halaman ke-7. Baik. Penulis mengatakan istamarra as-sahabatu yatanaqaluna ma'ani al-Qur'an wa tafsir ba'di ayatihi ala tafawuti fima bainahum. Para sahabat terus-menerus mereka saling menukil di antara mereka makna-makna Al-Quran dan tafsir sebagian ayat-ayat Al-Quran ala tafawuti fima bainahum, tergantung kapasitas sesuai tingkatan-tingkatan yang ada di antara mereka. Ada di antara mereka yang faham sekali dengan tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran, ada yang di bawahnya dan seperti itu. Hal ini terjadi kenapa? Litawfawuti kudratihim alal fahmi, karena perbedaan kemampuan para sahabat di dalam memahami, ya karena mereka juga manusia. Ada sebagian yang faham sekali, ada yang di bawahnya. Kemudian perbedaan tersebut juga disebabkan apa? Wa ta'fawuti mulazamatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena berbeda juga mulazamahnya mereka kepada Rasul SAW. Apa itu mulazamah? Yaitu kedekatan mereka kepada Nabi SAW di dalam menimba ilmu. Ya, ada yang terus-menerus meriwayatkan dari Nabi SAW, banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Ada sahabat yang lain yang mungkin di bawah itu, tapi mereka semua memiliki keutamaan yang besar. وتناقل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين. Maka tanaqala artinya adalah dinukil, anhum dari mereka, dari para sahabat. Siapa?
santri-santrinya para sahabat, talamidhuhum. Siapakah santri-santrinya? Minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Baik, di sini kita akan kenalkan kepada antum siapa orang-orang yang populer di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ini penting bagi antum. Kalau antum menemukan kejanggalan dalam sebuah tafsir Al-Quran, coba antum cek itu ucapan siapa, siapakah yang menyebutkan, riwayat siapa. Nah, dari sini antum punya bekal, sehingga antum tidak mudah ditipu. Ada orang mengatakan ini tafsirnya adalah seperti ini, tapi sebagai santri yang sudah belajar ulumul Quran, dia memiliki tameng, filter, ya. Jadi dia bisa membaca apakah ini tafsirnya benar atau tidak, dari siapa tafsir tersebut, siapa sahabatnya, apakah ada tafsiran seperti itu dari kalangan tabi'in. Nah, ini penting bagi antum. Baik, kita akan lihat al-mufassirun. Banyak ya. Di paragraf berikutnya itu min asyharil mufassirin minas sahabah, itu ada khulafa arba'ah, kemudian juga ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, wa Abdullah bin Zubair. Abu Musa al-Ash'ari ini beliau namanya adalah Abdullah bin Qais. Kemudian ada Abdullah bin Zubair. Baik. Dan yang paling banyak riwayat dari sahabat di dalam tafsir Al-Quran itu dari yang pertama Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Ini 3 orang ini, ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Ini yang 3 sahabat ini yang terkenal di dalam tafsirnya, riwayat tafsir. Baik. Kemudian dari kalangan tabi'in itu banyak yang mengambil dari para sahabat juga, dan juga mereka wajtahadu fi tafsiri ba'dil ayat. Mereka di sebagian ayat-ayat mereka berijtihad. Apa itu ijtihad? Berusaha, berpendapat. Oh, ini maknanya seperti ini. Padahal belum ada keterangan penjelasan ayat itu dari para sahabat. Akan tetapi tabi'i, ya, karena keilmuannya dan kefakihannya, mungkin dia berijtihad dan berargumen, berpendapat ini ayat maknanya adalah seperti ini, seperti itu. Antum bisa lihat ya, itu nama-nama orang-orang para sahabat dan para tabi'in yang terkenal di dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau antum buka buku tafsir Ibnu Katsir misalkan, antum akan dapati nama-nama ini: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ikrimah, Mujahid, Tawus, ya. Kemudian Zaid bin Aslam, Abul Aliyah namanya Rafi' bin Mihran. Kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, Alqamah bin Qais, Masruq, wal Aswad bin Yazid, wa Amir al-Sya'bi, wal Hasan al-Basri, wa Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Nah, ini banyak ya dari kalangan para sahabat. Baik, kemudian di halaman ke-7, paragraf paling akhir, antum bisa lihat itu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang
mengetahui tentang tafsir, yang paling faham tentang tafsir adalah penduduk Mekah. Ya, karena mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang berilmu dalam agama dan ajarilah dia at-ta'wil, yaitu tafsir. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, setelah itu ya, juga orang-orang penduduk Kufah. Karena penduduk Kufah di situ ada santri-santrinya Ibnu Mas'ud, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian penduduk Madinah seperti Zaid bin Aslam, ya, yang mengambil dari Imam Zaid bin Aslam. Kemudian Abdullah bin Wahab rahimahumullah ta'ala. Baik. Abul Aliyah tadi ya, namanya Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi. Antum tahu Abul Aliyah ini? Abul Aliyah ini, beliau itu hidup dari zaman sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah ada. Ya. Akan tetapi beliau masuk Islamnya kapan? Setelah Nabi SAW wafat. Sehingga Abul Aliyah ini menjadi seorang tabi'i, dikelompokkan menjadi orang-orang tabi'i. Loh, kenapa tabi'i? Kan dia hidup di zaman Nabi SAW. Bahkan ada sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Kita katakan Abul Aliyah rahimahullah, ya, beliau hampir saja menjadi sahabat, tetapi yang dinamakan sebagai sahabat Rasul SAW adalah orang yang beriman kepada Nabi SAW, yang melihat kepada Nabi SAW, bertemu kepada Nabi SAW dalam keadaan beriman dengannya dan wafat di atas keimanan. Tapi qadarullah, ya, Abul Aliyah rahimahullah ini masuk Islamnya setelah Nabi SAW wafat, sehingga beliau tidak dikategorikan sebagai sahabat, tetapi beliau termasuk kibarut tabi'in, ya, pembesarnya para tabi'in. Abul Aliyah, antum sering dengar insyaallah kalau antum buka kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, beliau ada ucapan-ucapan dari Abul Aliyah insyaallah taala. Baik, kita loncat agak jauh, ya, ke halaman 14. Baik, ke halaman 14 tentang ta'riful Quran. Di sini kita akan sedikit mengulas saja pengertian dari Al-Quran. Ta'riful Quran, untuk melihat di paragraf yang ada panahnya itu. Nah, kita mulai dari situ ya. Halaman 14 dimulai dari paragraf yang paling bawah. Adapun paragraf-paragraf sebelumnya ini tidak kita baca dan tidak kita masukkan ke dalam penilaian ujian insyaallah taala. Pengertian Al-Quran. Quran qara'a ta'ti bi ma'na al-jam' wal-dhamm. Jadi Quran itu diambil dari qara'a. Apa itu qara'a? Qara'a membaca ya kalau bahasa Indonesia. Tapi dia punya makna apa? Al-jam' wal-dhamm. Memiliki kandungan makna mengumpulkan dan menyatukan. Ya, karena orang yang membaca mengumpulkan huruf-huruf dan menggabungkan kalimat-kalimat. Ya. Ini qara'a. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita kali ini.
فلعلنا نكتفي بهذا القدر. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama berfaedah dan bermanfaat bagi diri kita dan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.